Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Tentunya atas kasih karunia Tuhan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun saat ini kita masih melakukan physical distancing atau di rumah saja, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Bahkan hari-hari ini seharusnya kita pakai untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon hikmat urapan atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya hamba-Mu boleh dipakai menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari atau saat-saat seperti ini. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa siap untuk mendengar firman, merenungkan dalam hati dan melakukannya dengan setia. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Baik, tema khotbah pagi ini saya beri nama berobat, bertobat, dan berkhotbah. Bapak Ibu, kalau seseorang itu sakit, pasti dia akan berobat. Kalau seseorang itu merasa dirinya masih berdosa, ya bertobat. Baru kalau kita sudah benar, kita berkhotbah. Artinya kita boleh menyaksikan kehidupan kita yang benar di hadapan banyak orang. Nah, kita akan baca terlebih dahulu surat Petrus yang kedua. Tepatnya 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu atau kepadanya. Nah, saudaraku, kalau Tuhan belum datang sampai saat ini dan kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini, artinya kita harus sungguh-sungguh memperbaiki diri untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi kita mesti merefleksikan diri kita sementara kita ada di rumah. Mari kita lebih merenungkan bagaimana kehidupan kita menjadi orang percaya sampai hari ini. Ya. Mungkin saudaraku, engkau sudah sejak kecil sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen. Mungkin engkau sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi ketahuilah itu tidak menjamin keselamatanmu, dan itu tidak menjamin bahwa Tuhan mengenalmu. Ingat Tuhan pernah berkata kepada Nikodemus, ia orang Farisi, ia kepala agama Yahudi. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya sekalipun ia pemimpin rohani,
pemimpin agama, ia tahu banyak Taurat atau firman Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah bertobat. Bertobat dari segala hal yang selama ini kita anggap diri kita lebih benar dari orang lain. Kita anggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita anggap kita sudah tahu kebenaran. Mari kita semua boleh bertobat. Bapak ibu saudara sekalian, pertobatan adalah pintu menuju kepada kelahiran baru. Mengapa banyak orang Kristen tidak atau belum bertobat? Karena mereka menganggap cukup kalau sudah percaya kepada Tuhan. Mereka anggap yang penting saya seminggu sekali ke gereja sudah cukup. Mau apa lagi? Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Yakobus juga menulis itu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, keselamatan itu hanya oleh iman. Tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita berkata aku adalah orang yang beriman kepada Kristus, mari tunjukkan perbuatan kita di hadapan banyak orang bahwa benar-benar perbuatan kita adalah perbuatan yang lahir dari iman. Kita adalah orang-orang yang beribadah. Kita yang adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kita adalah orang-orang yang memiliki kesaksian yang baik bagi banyak orang. Nah, apakah semua itu ada pada kita? Kalau memang itu ada pada kita, puji Tuhan, tetap tekun dan setia. Tapi jika belum, segeralah bertobat selama masih ada kesempatan hari ini. Karena esok mungkin kita terlambat. Saudara, ada 3 hal yang mesti kita lakukan untuk mempersiapkan hari Tuhan yang dahsyat itu, di mana bumi ini akan lenyap oleh unsur-unsur api. Rasul Petrus sungguh-sungguh mengingatkan kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus tidak kedapatan bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Mari refleksikan hidup kita seperti Kristus hidup. Ada 3 hal kalau kita mau belajar kepada Kristus. Kita mau sungguh-sungguh hidup seperti Kristus hidup. Yang pertama, perhatikan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita harus menjadi hati dan pikiran Kristus. Atau dengan kata lain, hati dan pikiran Kristus harus menjadi hati dan pikiran kita. Coba kita cek selama ini, kita bongkar nih. Apakah benar hati dan pikiran Kristus ada pada kita? Atau hati dan pikiran duniawi yang selalu menguasai kita sampai saat ini? Kalau hati dan pikiran duniawi yang menguasai kita, ini yang firman Tuhan katakan pagi ini buat kita semua. Bertobat, berhenti. Ya, kita baca di dalam Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dulu sebelum kita mengenal Kristus adalah wajar kalau pikiran kita selalu jahat, selalu negatif, sombong, penuh iri, dengki, cabul. Itu hal yang wajar karena kita sedang dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Yesus dan Yesus sungguh-sungguh membebaskan kita, jangan lagi hidup dari pikiran duniawi yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita mesti bertobat dari pikiran-pikiran yang gak benar. Nah, biarlah Roh Kudus sekarang mengungkapkan kepada kita semua pagi ini. Benar gak pikiranku ini pikiran Tuhan? Benar gak hatiku ini hati Tuhan? Apa aku dikuasai
oleh kebencian, dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Saudara yang tahu. Tetapi sekali lagi, kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, Tuhan sayang. Mari kita perbaiki pikiran kita, supaya kita benar-benar memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus mengenakan pikiran Kristus, pikiran yang benar, pikiran yang tidak sombong, pikiran yang kudus. Itu harus menguasai pikiran kita setiap hari. Kita diberhadapkan oleh banyak masalah dan persoalan. Kita diberhadapkan banyak godaan. Tetapi kita harus menjaga hati dan pikiran kita sedemikian. Supaya bukan pikiran iblis yang menguasai kita, tetapi sungguh-sungguh pikiran Kristus yang menguasai kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, pikiran yang harus benar-benar direstorasi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mempersiapkan hari Tuhan itu dengan baik, jaga perkataan kita. Perkataan kita harus menjadi perkataan Kristus, atau perkataan Kristus harus menjadi perkataan kita. Itu lebih tepat. Selama ini kan banyak perkataan kotor, jorok, sembrono yang kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, Tuhan mau kita bertobat itu. Udah selesai kita. Kita nggak bisa main-main dengan hidup yang seperti ini atau di saat seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh bukan hanya memperbarui hati dan pikiran kita, tetapi perkataan kita harus perkataan kebenaran, perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 3. Jelas Rasul Paulus menulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Gak pantas kalau kita ngomong cabur, ngomong rupa-rupa kecemaran. Sebagai orang yang percaya yang sudah dikuduskan dengan darah anak domba Allah, itu gak pantas. Demikian Rasul Paulus menulis. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kita mesti kontemplasi. Kita mesti sadar. Setiap hari yang kita keluarkan dari perkataan kita ini apa? Apakah itu kebenaran? Apakah itu dusta? Apakah itu kata-kata yang kotor? Kalau selama itu belum benar, kita benarkan. Kita belajar seperti anak kecil kan? Dulu saudara ingat gak waktu kecil atau waktu ngajari anak kita? Apa yang biasa pertama kali kita ajarkan kan? Mama, papa. Saya percaya orang tua tidak ada yang mengajarkan kata-kata kotor. Ya, demikian sekarang di dalam Kristus kita mulai belajar kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Bukan dusta, bukan sombong, tapi kata-kata kebenaran, kata-kata firman Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 16, perhatikan Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi mari kita mesti bertobat dari perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang kosong, yang kadang-kadang menyakitkan. Suami kata-katanya kasar dan itu menyakitkan istri, demikian sebaliknya. Orang tua anak, anak kepada orang tua dan kepada sesama. Berhenti. Ingat setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Jadi mari kita bertobat dari perkataan yang gak benar. Jangan ada dusta lagi di antara kita. Amin, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, perbuatan kita harus perbuatan Kristus. Jangan lagi perbuatan daging, itu masa lalu kita. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi gak bisa yang penting percaya Yesus. Gak bisa, kalau hidup kita gak benar, iman kita perlu dipertanyakan. Yang jelas perbuatan daging itu tidak berkenan. Siapapun dia, sekalipun seorang pendeta, kalau dia hidup dalam perbuatan daging, neraka tempatnya. Jadi mari kita sungguh-sungguh mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Yang kita lakukan setiap hari ini perbuatan daging atau perbuatan Kristus? Perbuatan apa? Jadi kalau kita masih melakukan perbuatan daging, iri hati dengan satu dengan yang lain, masih berselisih, ada roh percederaan, roh pemecah, bertobat Bapak Ibu, supaya perbuatan Kristus nyata. Apa perbuatan Kristus? Kita lanjutkan Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara milik siapa? Firman Tuhan jelas, kalau kita milik Kristus, kita nggak akan hidup dalam kedagingan. Tapi kalau saudara dan saya masih hidup dalam kedagingan, artinya kita masih milik dunia. Dan kita akan mengalami celaka. Karena itu sekali lagi, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari bertobat. Perbaiki diri kita, benar-benar kita siapkan. Nah, dengan demikian, hati pikiran kita adalah hati pikiran Kristus. Perkataan kita adalah perkataan Kristus, dan perbuatan atau sikap kita adalah perbuatan dan sikap Kristus. Maka dengan demikian kita bisa bersaksi atau berkhotbah lewat hidup kita yang benar. Mungkin saudara nggak dipanggil seperti saya untuk berkhotbah, tapi kehidupan saudara yang luar biasa, yang benar, berkhotbah jauh lebih keras dampaknya daripada kata-kata. Jadi ketika hidup kita sudah benar, inilah waktunya kita untuk bersaksi atau untuk berkhotbah kepada banyak orang, dimulai dari keluarga kita. Di dalam 2 Korintus 3:2, Rasul Paulus menulis, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi semua orang bisa melihat kita. Bukan ketika kita ada di gereja, Bapak Ibu. No. Orang tidak akan lihat kita di gereja karena mereka bukan orang percaya. Mereka akan lihat kita di rumah, di kantor, di jalan. Apa yang mereka lihat dari hidup kita? Kalau hidup kita nggak benar, mereka tidak akan pernah percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis, kita dikenal dan dibaca oleh semua orang. Filipi 2:15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi hidup kita nggak boleh bernoda dan bercacat, karena Yesus sudah menebus dengan sempurna. Kita harus kedapatan tidak bercacat celah. Hati kita harus lurus, sehingga kita seperti bintang-bintang di langit yang memancarkan terang kasih Kristus. Maka dengan demikian, kalau itu ada pada kita, kita telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan.
Kita telah berpakaian pesta. Kapanpun Tuhan datang, kita akan siap. Kita tidak kedapatan telanjang. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu pakaian kita. Apa linan halus? Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita bersyukur untuk COVID-19 ini. Karena mengharuskan kita untuk bertobat. Kalau selama ini kita anggap enteng, kita anggap kita sudah hebat, kita nggak perlu Tuhan. Maka ini saatnya, saudaraku, kalau engkau sakit, berobatlah. Kalau engkau merasa dirimu masih nggak benar, bertobatlah. Kalau engkau sudah benar, baru berkhotbah, bersaksi. Kami percaya, kesaksianmu, kehidupanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin.